Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Yang kami hormati para jamaah salat zuhur di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Ulim. Puji syukur kita hadirkan pada Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa sholat berjamaah di masjid ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan karena kita bisa sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah mempunyai nilai pahala yang lebih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami diminta untuk memberikan kuliah 7 menit. Judul yang kami sampaikan itu singkat saja. Judulnya adalah Ibu. Apa judulnya adalah Ibu. Judul ini singkat memang, kalimatnya singkat tapi maknanya mungkin dalam secara pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, semua orang dilahirkan oleh seorang ibu. Tidak ada yang dilahirkan oleh selain ibu. 9 bulan seorang bayi kandung seorang ibu. 9 bulan 10 hari. Bahkan ibunya sendiri dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi semua dilahirkan oleh seorang ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit kami ceritakan bagaimana proses persalinan seorang bayi. Seorang ibu melahirkan anak itu penuh perjuangan. Sangat berisiko terhadap perdarahan maupun kematian. Bertaruh nyawa untuk melahirkan kita semuanya. Nyeri, sesak nafas tidak dirasakan hanya demi untuk bisa melahirkan seorang bayi. Ada 3 komponen Bapak Ibu sekalian kalau dalam suatu proses persalinan yang normal, yang kita kenal dengan 3P. Apa itu 3P? Harus ada power. P pertama, power apa? Tenaga dari seorang ibu. Mengejan itu adalah pekerjaan atau suatu usaha yang paling berat. Mengejan seorang bayi dengan susah payah ibu kita mengejan sekuat tenaga sampai wajahnya kemerahan untuk bisa melahirkan. Bayi yang kedua adalah passenger. Passenger adalah bayinya. Bayinya itu dengan berat badan antara 3 kilo, bahkan ada 4 kilo, ada yang 2 kilo memang, tapi harus dikeluarkan, dilahirkan melalui suatu proses persalinan. Bayi yang ketiga adalah passage. Apa itu? Jalan lahir. Jalan lahir itu harus sempurna. Tidak boleh meleset sedikit jalan lahir itu. Maka 3P ini antara tenaga bayinya bagaimana, jalan lahirnya itu bekerja sama dalam satu momen untuk melahirkan kita ini. Bagaimana kekuatannya harus bagus, bayinya harus tetap sehat, dan jalan lahirnya juga baik. Apabila macet salah satunya ada, itu bisa terjadi namanya kemacetan jalan lahir. Dan apa saudara sekalian, kalau macet, risiko ibu kita adalah dilakukan operasi. Memang operasi itu sesuatu hal biasa, tapi bagaimana juga suatu operasi pasti meninggalkan bekas luka. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu berat perjuangan seorang ibu.
Oleh sebab itu, tiap hari adalah hari ibu. Tidak ada hanya tanggal 22 Desember saja, tiap hari hari ibu. Ibu kita yang selalu mendoakan kita. Bapak Ibu sekalian, saya sebagai dokter pernah punya pengalaman terhadap merawat seorang ibu. Pengalaman pertama adalah seorang ibu umur 70 tahun. Dia sakit. Anaknya 5 orang tinggal di mana-mana. Ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, anaknya cukup berada. Anaknya, ibunya ditempatkan di ruang VIP, dibantu, ditunggui oleh seorang yang membantu, tanpa anak sekalipun. Hati ibu, saya selaku dokter selalu visitas, hati ibu selalu gundah gulisa. Kenapa saya sakit, anak saya kok tidak datang-datang? Saya hanya ditempatkan hanya di tempat VIP saja yang nyaman dan besar. Tapi itu bukan harapan saya. Saya kepingin anak saya juga mendampingi saya di saat saya sakit. Maka saya sampaikan pada pembantunya, saya sampaikan pada anak-anaknya melalui yang melalui itu, besok jam 7 tolong semua anaknya kumpul bersama, dokter mau bicara. Betul, memang pada saat itu esok harinya jam 7 semua anaknya datang semua. Setelah datang, betapa gembiranya ibu itu didampingi oleh 5 anaknya di pembaringannya. Ibunya berkata, terima kasih dokter, kalau tidak dokter yang minta, anak saya sibuk semuanya ini, satu ke sana, satu ke sini, walaupun dia punya uang. Hati ibu sangat gembira dan proses kesembuhannya juga lebih cepat terjadi. Dalam keadaan yang susah, seorang ibu memerlukan pendampingan, perhatian seorang anak. Ada peristiwa lagi, seorang anak umur 40 tahun, laki-laki, sakitnya cukup berat karena kemampuan ekonominya ditempatkan ada tempat yang kecil di suatu rumah sakit. Tapi apa saudara sekalian terjadi? Seorang ibu menunggui anaknya itu. Setiap saya datang selalu ibunya mendampingi itu, walaupun ibunya harus rela tidur di bawah daripada tempat tidur. Apa artinya saudara sekalian? Seorang ibu tidak bisa meninggalkan anaknya begitu saja. Hati ibu selalu pada anaknya, apapun keadaannya, ibu selalu mendampingi anaknya. Mungkin satu ibu bisa merawat 10 orang, tapi 10 orang belum mesti bisa merawat seorang ibu. Kasih sayang ibu sepanjang jalan tidak akan habis, kasih sayang ibu mulai kita lahir sampai kita. Namun ada kalanya kasih sayang seorang anak sepenggal gala. Apa sepenggal gala? Ya sesaat itu saja. Itulah keadaan yang bisa terjadi pada semuanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini saya berharap pada diri saya sendiri pribadi maupun pada Bapak Ibu sekalian, jagalah ibu saudara selama ibu Anda masih hidup. Hidup bukan berarti sehat. Kadang-kadang ibu kita tua rentah yang perlu bimbingan, pendampingan dan sebagainya. Kadang-kadang kita diuji ketidaksabaran pada ibu kita. Kata-kata yang tidak selayaknya dikeluarkanlah seorang ibu. Sakit apa yang paling berat ibu? Apakah ibu sakit pada waktu melahirkan? Tidak. Ibu tidak sakit waktu melahirkan, tapi ibu sakit apabila
anaknya membentak seorang ibu. Ajaran kita mengajarkan janganlah berkata hus pada orang tua kita. Hus saja sudah dilarang karena kita sendiri tahu bagaimana hati seorang ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini mari kita doakan ibu kita setiap hari, setiap habis sholat. Allahumma fili walidayya kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah ibu kita dan sayangilah ibu kita seperti halnya waktu ibu kami waktu bayi, disayang, digendong. Kalau sakit jadilah dia seorang perawat, kalau sakit kadang-kadang jadi dokter, kalau sakit jadi ahli ekonomi dan sebagainya. Ibu kita adalah surga kita semuanya. Jagalah ibu kita, jangan sakiti ibu kita supaya kita dapat ridho dari Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan para jamaah, ada hidangan nasi untuk makan siang bersama.